Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melahirkan Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah dengan membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi. Tempat yang dituju adalah sebuah lembah yang sangat jauh. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekkah. Lelah masih belum hilang. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekkah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan. Padahal tempat itu sangat gersang, tidak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar, Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang, tidak mungkin menelantarkan kalian." Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melirik ke kanan dan ke kiri, pandangannya ke sana kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar, ia berlari menuju Bukit Sofa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu sampai berulang-ulang. Bolak-balik sebanyak 7 kali ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan pertolongan kepadanya. Allah menjadikan sumber air dari tanah yang ditendang oleh Ismail. Air itu terus memancar dan mengalir. Mengetahui hal itu, Hajar segera membendung air itu agar tidak mengalir kemana-mana. Beliau takut air itu akan habis jika terus mengalir. Beliau berkata, "Zam, zam, zam, zam," yang artinya berkumpullah, berkumpullah. Akhirnya, jadilah tempat itu perkampungan yang kemudian diberi nama Mekkah. Nabi Ismail alaihissalam tumbuh dengan sehat di bawah asuhan Hajar. Ia tumbuh menjadi remaja yang kuat, cerdas, santun, dan berbakti. Hal itu tentu saja membuat Ibrahim dan Hajar sangat berbahagia. Namun, ujian berikutnya segera datang. Melalui mimpi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkurban, yaitu menyembelih Ismail yang masih remaja. Tentu saja ini adalah ujian yang sangat berat bagi Ibrahim, Hajar, dan Ismail. Namun, perintah Allah di atas segala-galanya. Maka akhirnya Nabi Ibrahim dan keluarganya melaksanakan perintah itu dengan ikhlas. Maka penyembelihan pun dilaksanakan. Ismail telah dibaringkan,
Namun saat itu Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Artinya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maka batallah penyembelihan itu atas perintah Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan seekor domba yang besar. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai, dan tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang i'tikaf, yang ruku dan sujud. Anak-anakku yang soleh dan solehah, pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Ismail alaihissalam adalah sebagai berikut. 1. Nabi Ismail alaihissalam adalah seorang anak yang taat, baik kepada orang tua maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Sekalipun harus disembelih, Ismail tetap menjalaninya karena melaksanakan perintah Allah yang Maha Pencipta. 3. Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan perlindungan dan pertolongan kepada siapa saja yang berjalan di jalan yang benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam telah selesai. Semoga anak-anak semua dapat memahami kisah tersebut dan dapat mengambil pelajaran yang ada di dalamnya.